Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, khususnya semester 6A3 ya, yang mengikuti mata kuliah praktek peradilan perdata dengan saya. Tidak terasa kita sudah hampir sampai di akhir semester. Sebentar lagi ujian akhir semester. Tetapi dalam proses pelaksanaan perkuliahan kita, khususnya praktek peradilan perdata agak sedikit terhambat ya, yang seharusnya teman-teman semua jadwal praktek di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri harus tertunda karena kondisi dan situasi pandemi COVID-19 ini, hingga mengharuskan teman-teman untuk menunda pelaksanaan praktek meskipun sempat berjalan beberapa hari ya, tapi kemudian harus dipending. Untuk semester 6A1, 6A2 sudah selesai mengikuti praktek, tetapi untuk semester 6A3 dan 6B1 masih tertunda. Nah, ini tentu sampai di akhir semester ini ternyata belum membaik juga kondisi dan situasinya, sehingga teman-teman masih belum bisa mengikuti praktek. Tapi tidak perlu khawatir, saya akan menjamin teman-teman semua, meskipun nanti mata kuliah praktek peradilan perdata ini sudah selesai dan ganti semester, tapi teman-teman nanti bisa mengikuti proses sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan saya di saat saya ada perkara sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Nanti bisa ikut Ibu Dekan Bu Emi, karena hampir setiap hari juga ada proses sidang di Kabupaten Kediri. Nah, khusus untuk semester 6A3 nanti bisa digilir ya untuk mengikuti, bisa ikut mengikuti, memperdalam dari teori-teori yang sudah didapatkan di hukum acara perdata, bagaimana proses berperkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sehingga tidak perlu khawatir meskipun teman-teman hari ini harus tertunda prakteknya, nanti bisa ikut sidang di perkara saya atau perkara siapapun dosen yang lain, untuk bisa ikut mengikuti proses sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Selain itu, seharusnya di mata kuliah praktek peradilan perdata, setelah selesai praktek di Pengadilan Negeri, seharusnya ada simulasi ya, praktek simulasi peradilan semu di kelas kita. Tetapi ya karena kondisi COVID-19 ini, karena harus study from home ya, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan praktek peradilan semu atau simulasi sidang di kampus atau di laboratorium kita, sehingga terpaksa memang yang seharusnya harus kita praktek ya, karena mata kuliah kita ini sudah tidak lagi berbicara teori, kita langsung berbicara praktek. Nah, praktek ini karena kondisi COVID ini tentu harus terpending ya, harus terpending untuk melaksanakan praktek di pengadilan maupun simulasi peradilan semu di kelas kita. Nah, tapi saya pikir itu tidak akan menghilangkan esensi ya, dan menghilangkan semangat kita untuk bisa berperkara di pengadilan negeri, khususnya di dalam perkara perdata. Karena sebenarnya teorinya kan sudah didapatkan di semester yang kemarin ya, tentang hukum acara perdata. Oleh karena itu di akhir semester ini saya akan mengulas kembali ya prosedur dan alur berperkara, untuk ini menjadi bekal teman-teman, ketika nanti teman-teman menjadi selesai lulus menjadi praktisi hukum, baik itu advokat, hakim, panitra, jaksa, sehingga harus mengharuskan proses dan berperkara di pengadilan, sehingga teman-teman mampu untuk beracara dengan baik ya. Karena
salah satu kunci kita memenangkan perkara juga harus paham betul hukum acaranya dan alur berperkaranya. Karena ketika kita paham betul alur, prosedur, kemudian hukum acaranya, maka tentu kita akan mampu berperkara di pengadilan dengan baik, dengan lancar gitu. Nah, teman-teman semua, akan saya ingatkan kembali ya, bagaimana sih sebenarnya kita ini berperkara di pengadilan, khususnya dalam hukum acara perdata, dalam perkara perdata. Ketika kita menjadi advokat, hakim, panitera, jaksa, ataupun bahkan kita menjadi prinsipal yang berperkara di pengadilan, maka harus paham betul alur dan proses berperkara di pengadilan, mulai dari awal hingga akhir ya, hingga putusan atau sampai inkrah. Nah, sekali lagi, kompetensi absolut pengadilan negeri tidak hanya tentang perkara perdata ya, tapi ada perkara pidana. Tetapi khusus mata kuliah saya memang kita diwajibkan mendalami atau menguasai cara berperkara, prosedur berperkara, khususnya perkara perdata di pengadilan negeri. Teman-teman semua, sebelum masuk dalam proses peradilan atau proses berperkara di pengadilan, tentu ada saat di mana perkara itu belum didaftarkan ya. Jenis perkara perdata itu belum didaftarkan. Nah, ketika kita menjadi advokat atau menjadi prinsipal orang yang punya perkara yang akan mendaftarkan perkara kita di pengadilan, maka kita harus membuat dan menyelesaikan terlebih dahulu gugatan kita, surat gugatan kita dari perkara perdata. Kita harus menyusun gugatan ya, secara tertulis ya, kita harus susun. Nah, ketika kita kesulitan untuk membuat, maka kita bisa menggunakan jasa advokat ya kan? Ketika menggunakan jasa advokat, tentu yang tidak boleh lupa harus ada surat kuasa. Maka surat kuasa ini harus dibuat terlebih dahulu, ditandatangani oleh prinsipal, memberikan kuasa kepada advokat. Nah, ketika surat kuasa sudah ditandatangani ya, kemudian gugatan juga sudah dibuat, maka selanjutnya kita akan mendaftarkan perkara itu di pengadilan negeri ya, mendaftarkan perkara perdata itu di pengadilan negeri. Langsung saja bisa datang ke pengadilan negeri untuk mendaftarkan perkara itu, atau bisa melalui e-litigasi atau aplikasi e-court. Jadi sekarang sudah difasilitasi oleh Mahkamah Agung, bisa berperkara melalui daring ya, bisa mendaftarkan perkara melalui online, yaitu melalui aplikasi e-court ya, sehingga tidak perlu lagi sebenarnya datang ke pengadilan. Nanti ke pengadilan tinggal menunggu surat panggilan untuk sidang pertama. Nah, saya akan jelaskan dulu bagaimana cara mendaftarkan perkara di e-court atau e-litigasi. Teman-teman semua, tentu advokat ya, khususnya advokat ya, yang bisa mendaftarkan melalui e-litigasi. Kalau prinsipalnya tidak menggunakan advokat, tentu tidak bisa menggunakan e-court. Maka e-court ini bisa digunakan dengan kita berperkara bersama advokat. Nah, advokat tentu semua sudah mempunyai aplikasi e-court ya. Nah, ketika sudah mempunyai aplikasi e-court, maka proses pendaftaran gugatan bisa langsung diupload ya melalui aplikasi e-court. Nanti langsung akan muncul
jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar ya. Kemudian nanti akan ditransfer melalui bank. Di situ sudah disebutkan rekeningnya. Nanti kalau sudah transfer, konfirmasi ke pengadilan. Konfirmasi untuk dikonfirm ya. Untuk dikonfirm nanti kalau sudah dikonfirm nanti akan diproses oleh pengadilan dan kita akan dikabari. Akan muncul nomor perkara ya, nomor perkara kita karena itu artinya sudah masuk di meja 2 untuk mendapatkan register perkara ya, kita dapat nomor perkara. Itu saja pendaftaran melalui e-code ya, lebih simpel, lebih mudah, tidak perlu harus repot-repot ya. Waktunya singkat ya. Dan setelah terdaftar kita dapat nomor perkara, sudah membayar biaya panjar. Nah, tentu kita tinggal menunggu panggilan sidang pertama. Nanti sidang pertama wajib datang ke pengadilan ya. Sidang pertama wajib datang ke pengadilan dengan agenda sidang pertama, kemudian dilanjutkan mediasi karena sidang pertama kemudian mediasi ini tidak bisa dilakukan melalui aplikasi e-code atau tidak bisa sidang jarak jauh melalui online. Maka harus datang semua, baik prinsipal, penggugat ya, maupun pihak tergugat harus datang untuk wajib melakukan proses ya, perdamaian dulu ya, didamaikan mediasi ya, proses mediasi terlebih dahulu. Nah itu pendaftaran melalui e-code. Tapi kalau kita daftar sendiri tidak melalui e-code ya harus datang ke pengadilan negeri. Nah, kita nanti di sana akan bertemu dengan resepsionis, ada meja 1 di perkara perdata, kita langsung mendaftarkan. Syaratnya kita sudah selesai membuat gugatan, surat gugatan, kemudian surat kuasa juga sudah ada ya. Nah, surat kuasa nanti didaftarkan terlebih dahulu di pengadilan negeri ya, didaftarkan ya, daftar kuasa. Setelah daftar kuasa baru kita bisa mendaftarkan gugatan kita. Seperti biasa kalau sudah mendaftarkan gugatan nanti kita akan mendapatkan jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar. Setelah dibayar nanti dikonfirmasi di meja 2, diregister, kita dapat nomor perkara. Setelah itu pulang dan menunggu jadwal sidang pertama ya. Itu proses pendaftaran perkara. Tentu saya pikir hal yang mudah ya, semua bisa melakukan. Sekali kita mencoba, nanti kedua pasti sudah tidak keliru lagi. Setelah proses pendaftaran perkara ini sudah terdaftar, kita dapat nomor perkara, maka kita akan dijadwalkan untuk sidang pertama ya. Nanti tentu pihak tergugat ya, atau ada misalkan turut tergugat ya. Misalkan tergugat ada berapa, tergugat 1, tergugat 2, dan ada turut tergugat, nanti akan dipanggil oleh pengadilan untuk hadir di sidang pertama. Nah, setelah nanti dijadwalkan kapan sidang pertama, maka penggugat ini harus hadir, wajib hadir karena kita sebagai penggugat. Nah, di saat sidang pertama ketika tergugat tidak hadir ya, kita penggugat hadir, ternyata tergugat sudah dipanggil dengan layak tidak hadir, maka akan diberikan waktu nanti oleh majelis, akan ditunda untuk dipanggil satu kali lagi ya, untuk dipanggil satu kali lagi, kemudian nanti dipanggil. Ketika hadir maka nanti agenda pertama adalah mediasi. Jadi mediasi ini satu hal yang wajib dilaksanakan ya, dilakukan dalam perkara perdata. Karena memang pada prinsipnya sebenarnya semangat yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam proses berperkara perdata ini kalau bisa diselesaikan dengan jalan mediasi perdamaian, tentu itu lebih baik daripada harus melanjutkan perkara untuk proses gugatan. Kenapa? Karena kalau mediasi ini bisa ditemukan sebuah kesepakatan, itu artinya baik penggugat dan tergugat ini akan memperoleh satu keadilan yang hakiki ya, keadilan yang sebenarnya, karena kesepakatan kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat itu tentu menjadi satu tujuan hukum yang paling tinggi, yaitu keadilan ya. Tentu ketika sepakat ya, penggugat akan merasa senang hati
menerima, kemudian tergugat juga menerima, sehingga bisa diselesaikan secara perdamaian. Itulah sebenarnya yang diharapkan dalam proses penyelesaian perkara perdata. Jadi mediasi ini justru sebenarnya menjadi prioritas yang harus lebih ditekankan. Kalau bisa selesai di proses mediasi dan tidak lanjut, ketemu solusi. Karena kalau solusi ini ketemu, tentu yang terjadi win-win solution. Jadi win-win itu artinya pihak satu juga win, menang, pihak kedua juga win, menang, karena sama-sama menang, sepakat ya, sama-sama bersepakat, sama-sama setuju. Kalau setuju itu kan artinya merasa sesuai dengan keinginan, ketemu solusi jalan tengah. Itu win-win solution akan ketemu, sama-sama menang akan ketemu ketika proses mediasi ini berhasil. Tapi kalau proses mediasi ini tidak berhasil ya, proses mediasi ini tidak berhasil ya, tentu nanti akan dilanjutkan ke proses pemeriksaan persidangan, proses pemeriksaan perkara. Nah, kalau sampai proses pemeriksaan perkara sampai selesai putusan, tentu tidak lagi win-win solution ya yang akan terjadi. Ketika sudah sampai putusan, perlawanan terus dilakukan, putusan, maka yang terjadi pasti win and lose ya. Pihak satu ada yang merasa menang, pihak satu pasti ada yang merasa kalah ya, karena tidak mungkin putusan itu mengalahkan semua, baik ditolak maupun diterima, baik dikabulkan maupun tidak, dan seterusnya. Itu. Nah, dalam proses mediasi ya, proses mediasi tadi ya, pihak penggugat oleh mediator, hakimnya ditunjuk tadi oleh majelis hakim, hakim mediatornya untuk memediasi kedua belah pihak. Pihak tergugat disuruh untuk membuat notulensi atau resum permohonan, resum keinginan, apa sih yang diinginkan dari sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak itu, apa yang diinginkan biar selesai perdamaian. Kemudian tergugat juga disuruh membuat resum apa yang diinginkan, bagaimana dia menyanggupi dan seterusnya, nanti akan ketemu jalan tengah ya. Ketika ketemu nanti akan diputus damai ya, mediasi selesai, perkara tidak dilanjutkan. Tapi putusan mediasi, putusan damai ini mempunyai kekuatan hukum mengikat antara kedua belah pihak ya. Putusannya ini sama dengan kekuatannya putusan akhir oleh putusan hakim, sama, karena dengan asas pacta sunt servanda, kesepakatan kedua belah pihak ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi sama kekuatan hukumnya dengan putusan. Akan tetapi jika mediasi ini tidak berhasil atau tidak menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak, ya tentu tidak bisa dipaksakan lagi ya, meskipun proses perdamaian itu akan terus terjadi sampai sebelum putusan. Proses persidangan jika terjadi perdamaian, maka bisa penggugat mencabut gugatannya. Jadi proses perdamaian tidak hanya selesai pada proses mediasi saja. Proses mediasi ini ketika tidak terjadi perdamaian kesepakatan, maka akan ditutup, dilanjut proses pemeriksaan perkara. Tetapi proses perdamaian itu tidak berhenti sampai di situ. Proses perdamaian bisa terus berjalan. Ketika di tengah jalan kedua belah pihak bersepakat ya, kemudian sepakat untuk berdamai, ada jalan tengah, ketemu jalan tengah, maka bisa dicabut gugatannya. Itu. Nah, setelah proses mediasi ini tidak berhasil, kemudian masuk ke proses pemeriksaan perkara, yaitu agenda sidang pertama dijadwalkan minggu berikutnya, biasanya dijadwalkan untuk agenda pembacaan gugatan ya. Pembacaan surat gugatan ini dilakukan oleh penggugat, baik prinsipal atau mungkin kuasa hukumnya atau advokatnya, ya, penasihat hukum PH-nya. Nah, proses pembacaan gugatan ini biasanya ada dua cara ya. Satu, memang dibaca ya, dibaca semua dari awal, posita, kemudian petitum dibaca. Ada yang dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan ini berarti karena kan tergugat, majelis hakim semua mendapat salinan gugatan kita kan.
Artinya tanpa harus kita bacakan sebenarnya para pihak majelis hakim juga sudah membaca. Tapi ada momen-momen tertentu yang memang dirasa perlu untuk dibacakan, karena tentu hakim kan punya perkara yang banyak ya. Ini strategi, tentu ada momen-momen di mana kita perlu membacakan karena dianggap penting ya. Ada hal yang penting sehingga perlu dibacakan. Meskipun tidak dibacakan semua, dibacakan sebagian hal-hal yang urgent, yang penting yang harus tersampaikan di forum persidangan. Oke, setelah proses pembacaan gugatan ya, nanti akan ditunda untuk minggu berikutnya dalam agenda jawaban tergugat ya. Jadi tergugat diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk memberikan jawaban atas gugatan penggugat. Jadi memberikan jawaban, bisa menyanggah, bisa membenarkan dan seterusnya ya. Jawaban dibuat nanti akan diserahkan saat minggu depan agenda jawaban tergugat ya. Jawaban tergugat juga sama, bisa dibacakan, bisa dianggap dibacakan. Setelah jawaban tergugat tersampaikan ya, maka kemudian agenda berikutnya akan dijadwalkan replik ya, replik penggugat. Replik adalah tanggapan penggugat dari jawaban tergugat, itu replik ya. Jadi ini memang masih proses jawab jinawab dari gugatan itu. Nah, replik adalah merupakan tanggapan penggugat dari jawaban tergugat yang tadi dikasihkan. Nah, buat replik. Setelah replik diagendakan, ya, diserahkan di persidangan, bisa dibacakan atau dianggap dibacakan. Kemudian agenda berikutnya adalah duplik. Ya, duplik ini miliknya tergugat, haknya tergugat. Duplik adalah tanggapan tergugat dari repliknya penggugat ya. Jadi itu duplik itu tanggapan tergugat dari repliknya penggugat tadi. Nah, itu proses jawab jinawab ya. Ketika proses jawab jinawab selesai, maka akan masuk pada agenda sidang berikutnya, yaitu agenda pembuktian. Pembuktian ya. Seperti kita ketahui bersama alat bukti ya. Di situ proses pembuktian adalah proses penyampaian alat bukti. Nah, biasanya oleh majelis hakim akan dibagi beberapa pertemuan ya. Yang pertama adalah penyampaian bukti, alat bukti surat ya. Agenda pembuktian alat bukti surat, nanti penggugat dan tergugat atau biasanya penggugat diberikan kesempatan terlebih dahulu ya untuk menyampaikan alat bukti surat ya, alat bukti surat. Nah, nanti dijadwalkan menyampaikan alat bukti surat. Maka penggugat harus menyusun semua alat bukti ya, alat bukti melalui daftar alat bukti dan kemudian nanti dibawa aslinya ya, kemudian di copy salinannya. Sebelum diserahkan harus dileges dulu ya di kantor pos. Itu leges itu fungsinya ya membayar pajak ya. Nanti ditempel materai itu fungsinya karena alat bukti harus ada pajaknya ya. Harus sah ketika sudah dileges di kantor pos. Nah, penggugat menyusun dan menyiapkan alat bukti disampaikan dalam persidangan. Alat bukti surat ya, terutama alat bukti surat, semua surat otentik ya dan lain sebagainya disiapkan untuk mendukung dalil-dalil gugatan kita. Dalil-dalil gugatan kita harus didukung dengan alat bukti ya. Alat bukti hukum acara perdata apa saja kan masih ingat ya di mata kuliah hukum acara perdata. Ada alat bukti surat, ada alat bukti saksi, sangkaan, pengakuan, kemudian sumpah. Sumpah ini sebagaimana diatur di dalam pasal 164 ya, HIR ya. Itu setelah penggugat menyampaikan
alat bukti surat ya, sama daftarnya. Kemudian majelis hakim akan memberikan kesempatan tergugat juga untuk menyampaikan alat bukti suratnya. Perlu diingat ya, dalam perkara perdata itu harus kuat-kuatan alat bukti surat ya. Alat bukti surat, meskipun saksi juga kuat, tapi surat alat bukti surat otentik ya itu sangat menguatkan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil jawaban sanggahan dari tergugat. Maka penting sekali dokumentasi surat dalam proses kita melakukan transaksi. Itu penting di surat kwitansi, perjanjian, dokumen-dokumen, alat bukti surat otentik itu sangat penting dalam pembuktian. Maka itu harus disiapkan untuk mendukung. Jadi tidak bisa ya sekedar kita menyampaikan dalil-dalil gugatan tanpa alat bukti, ya tentu gugatan kita tidak bisa terbukti ya kalau tidak didukung dengan alat bukti yang kuat. Khusus hukum acara perdata, perkara perdata, kita perkuat bukti suratnya. Insya Allah kalau bukti suratnya kuat, komplit dokumennya, dan itu otentik ya, insya Allah pasti banyak menangnya perkara. Setelah tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan alat bukti surat ya, semua sama persis diberikan kesempatan yang sama oleh majelis hakim. Nah, kemudian masuk yang kedua, nanti alat bukti saksi ya, alat bukti saksi. Nanti bisa tergugat, penggugat bisa menggunakan saksi ahli ya atau saksi fakta. Saksi ahli ya nanti kita menggunakan ahli untuk menyampaikan opini hukumnya terkait perkara kita, atau bisa saja menggunakan saksi fakta ya, saksi fakta, saksi yang mengetahui, melihat, menyaksikan sendiri kejadian dan peristiwa hukum yang ada kaitannya dengan gugatan. Oke, nanti biasanya penggugat terlebih dahulu diberikan oleh majelis hakim untuk membawa saksinya, biasanya diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi. Nanti setelah saksi diperiksa di bawah sumpah ya, di bawah sumpah nanti akan disumpah oleh majelis hakim sesuai dengan agamanya masing-masing untuk memberikan kesaksian apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apa yang didengar, apa yang dialami, bukan menyampaikan apa yang tidak diketahui atau berdasarkan opini pribadi atau berdasarkan kesimpulan pribadi. Tidak, harus benar-benar saksi fakta ya. Setelah saksi dari pihak penggugat, majelis hakim juga akan menyampaikan kesempatan untuk tergugat menghadirkan saksi fakta ya. Sama diperiksa di bawah sumpah, sekali lagi menyampaikan fakta-fakta apa yang dialami, yang ada kaitannya dengan dalil-dalil gugatan atau peristiwa hukum terkait tentang gugatan itu, sengketa itu ya. Oke, setelah pembuktian selesai ya, maka agenda berikutnya jika diperlukan, ini kondisional ya, jika diperlukan majelis hakim akan mengagendakan PS ya, pemeriksaan setempat. Biasanya mendatangi lokasi sengketa, lokasi tanah, objek tanah, gimana posisinya, bagaimana, seperti apa, menanyakan ke warga sekitar dan seterusnya. Jika diperlukan, itu tergantung hakim. Setelah pemeriksaan setempat, agenda selanjutnya adalah kesimpulan ya, kesimpulan. Nah, ini kalau dalam proses perkara perdata ada agenda kesimpulan. Jadi penggugat dan tergugat diberikan waktu, kesempatan oleh majelis hakim untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulan tentang apa ya? Tentang proses pemeriksaan perkara dari awal sampai akhir. Apa yang disimpulkan? Apakah melalui proses pembuktian, surat, saksi, memperkuat dalil-dalil gugatan atau memperlemah dalil-dalil gugatan, atau sebaliknya, itu nanti harus disimpulkan. Kaitannya saksi dengan alat bukti, nanti saling keterkaitan korespondensi inilah yang nanti akan memperkuat argumentasi dalil-dalil gugatan. Jadi harus ada korespondensinya antara saksi dengan alat bukti. Nah, nanti itu harus dikonklusikan dalam sebuah kesimpulan ya,
Kesimpulan jangan bertele-tele ya, langsung pada pokok inti mana yang itu memperkuat gugatan kita. Misalkan saksi ngomong A, kemudian di alat bukti sesuai atau di dalil gugatan bagaimana, nah itu nanti bisa dibuat sebuah kesimpulan, konklusi, ditarik sebuah korespondensi saling keterkaitan. Nah itu kesimpulan itu akan memperkuat kita bagaimana dalil-dalil gugatan atau jawaban-jawaban tergugat ya, bisa memperkuat penyanggahan gugatan dari pihak tergugat atau sebaliknya. Biasanya kesimpulan ini juga akan menjadi dasar hakim untuk melihat dalam membuat keputusan nanti. Setelah kesimpulan diberikan, diserahkan kepada majelis hakim, maka agenda selanjutnya yang terakhir adalah putusan ya, putusan. Nah, sebelum putusan nanti tentu ada rapat permusyawaratan hakim, itu dilakukan secara internal oleh hakim sendiri, oleh majelis hakim, kita nggak ikut. Jadi untuk melakukan rapat permusyawaratan hakim terkait perkara itu, mendiskusikan nanti apakah ada dissenting opinion atau tidak antara majelis hakim. Kalau semua sepakat, berarti tidak ada dissenting opinion, baik itu menerima perkara itu, menolak atau mengabulkan ya, atau tidak mengabulkan dan seterusnya. Kalau ada satu dissenting opinion, ya berarti yang dipakai suara terbanyak, karena hakimnya 3. Kalau yang tidak setuju 2, yang setuju 1, berarti ya yang 2 tidak setuju ini yang digunakan. Itulah fungsi hakim, itu harus ganjil ya. Kalau terjadi perbedaan pendapat, dissenting opinion, maka bisa ada voting suara terbanyak. Tuh, selesai kan proses persidangan di pengadilan negeri perkara perdata. Sangat mudah kan? Sangat mudah sebenarnya, sekali kita ikut melihat sudah bisa. Teman-teman semua tidak perlu berkecil hati karena tidak bisa melakukan praktek langsung. Teman-teman bisa melihat di YouTube itu proses persidangan. Sekali nonton insya Allah bisa, karena mudah ya. Yang penting itu teman-teman memahami alurnya, memahami hukum acara perdata, itu penting ya. Kalau teman-teman jadi praktis hukum, kalau tidak menguasai hukum acara ya, itu sama saja teman ini berperang dalam keadaan mata tertutup sehingga buta, mau mukul sekenanya ya, menembak sekenanya, itu kan tidak bagus ya. Maka harus menguasai hukum acara itu ya. Sebagai penutup di akhir semester ini teman-teman semua, sekali lagi mohon maaf karena kondisi yang tidak direncanakan, kondisi yang datang secara tiba-tiba yaitu COVID-19, mengharuskan teman-teman semua menunda praktek di pengadilan perdata, di praktek peradilan perdata di pengadilan di Kabupaten Kediri. Tapi tidak usah berkecil hati, nanti kalau pandemi ini sudah selesai, meskipun semester sudah berganti, teman-teman bisa ikut saya di proses persidangan di pengadilan negeri. Tidak harus Kabupaten Kediri ya, nanti bisa kota, bisa di luar itu, nanti terserah teman-teman mau ikut yang mana. Free, bebas ikut saya, tidak usah bayar, gratis ya. Saya malah senang, tidak usah dibawa nih makbul, tidak usah, ikut saja sidang belajar bersama ya. Itu saja dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan satu semester ini membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lelah untuk belajar ya, teman-teman sudah menjadi mahasiswa, artinya maha dari siswa, lebih dari siswa. Ya, teman-teman bisa punya inovasi sendiri, keinginan etos belajar sendiri, mencari bahan-bahan belajar sendiri dengan caranya sendiri-sendiri, menambah ilmu pengetahuannya sendiri melalui berita, ya, melalui media sosial, melalui YouTube dan seterusnya untuk mengupgrade keilmuan kita. Itu pesan saya, mudah-mudahan satu semester bisa memberikan manfaat ya. Ilmu yang terpenting adalah manfaat. Jadi sepandai apapun kita, kalau ilmunya tidak bermanfaat, ya sama saja. Nah, bagaimana cara mendapatkan ilmu bermanfaat? Berdoa, ya. Kemudian berbakti kepada yang membiayai kita, siapa orang tua kita, ya. Kemudian menghormati guru-guru kita. Itu saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.